Halo, Sesuai judul di video ini, aku bakal liatin hasil tugasku. Jadi buat kalian yang nonton, terutama guru yang saya hormati, yaitu Pak Eric, guru yang memberi tugas ini pada saya. Selamat menonton. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kriza, izin mewawancarai Bapak tentang peraturan yang ada di wilayah RT ini dan negara ini. Apakah boleh? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu, saya saat ini sedang bicara dengan Bapak siapa ya? Bapak Dadang. Kalau sekarang Bapak tinggalnya di mana? Saya di Bojong Sowangi. Kalau akhir-akhir ini kesibukan Bapak itu apa sih? Saya berniaga dagang. Ngomong-ngomong, apakah Bapak tahu peraturan yang ada di wilayah RT ini? Belum tahu nih, Kenapa? karena kebanyakan RT di sini tidak ada sosialisasi masalah aturan-aturan yang sudah diterapkan di sini. Dan tahu sama Bapak cuma hanya masalah keamanan, masalah kebersihan, masalah tanda tertib, itu juga hanya pengumuman. Menurut Bapak, apakah peraturan itu sudah cukup untuk mengurus wilayah RT ini? Kalau Bapak kira sih itu belum cukup ini ya, kalau hanya sebatas papan pengumuman. Jika belum tuh kenapa sih? Mungkin aparat pemerintah setempat RT RW-nya kurang bersosialisasi, jadi hanya sebatas pengumuman-pengumuman di papan pengumuman, tapi tidak ada sosialisasi ke masyarakatnya. Kalau boleh tahu, apakah Bapak dan Ibu Bapak itu menyadari permasalahan lain itu selain itu? Mungkin permasalahannya karena warganya juga di sini banyak, terus juga kesibukan dari RT-nya atau RW-nya juga tidak cukup, sehingga hanya dibuatkan pengumuman aja. Kira-kira menurut Bapak, apa solusi yang cocok buat menyelesaikan permasalahan tersebut? Menurut Bapak harusnya mungkin di wilayah RT Bapak ini setiap minggu ada pertemuan antar warga. Jadi kalau ada aturan-aturan yang baru atau misalkan ada pengumuman dari RT atau RW setempat, itu bisa tersosialisasi dengan baik. Itu Neng. Oke, kira-kira peraturan apa yang harus ditambahkan untuk mengatasi permasalahan itu? Peraturan mengenai lingkungan nih, masalah kebersihan kalau di sini mungkin jadi banyak sampah, terus juga sungai-sungai banyak yang warga membuang sampah ke sungai, itu juga masih banyak. Nah itu perlu ada perbaikan sih. Oke, ya, ngomong-ngomong nih, kan tadi sudah membicarakan permasalahan dan peraturan di RT ini. Menurut Bapak, bagaimana tanggapan Bapak tentang peraturan di negara ini nih Pak? Waduh, kalau masalah negara mungkin peraturannya masalah kepastian hukum ya ini, karena kan kebanyakan sekarang isu-isu hukum itu lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas nih. Gitu kalau menurut Bapak. Kalau menurut Bapak, peraturan-peraturan yang sudah diterapkan di negara ini, apakah sudah cukup Pak? Kalau untuk peraturannya mungkin menurut Bapak sudah cukup, cuman tinggal petugas-petugas dan pelaksana-pelaksananya aja lebih keamanan. Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat oleh negara bisa dijalankan dengan baik.
Betul. Kalau kata Bapak, apa sih permasalahan yang sering terjadi? Yaitu tadi aturannya sering dilanggar karena banyak oknum-oknum yang sudah tahu aturan tapi masih bisa disogok atau misalnya bisa korupsi karena aturan selalu dilanggar. Nah, sebenarnya lebih ke bagaimana manusianya untuk menjalankan aturan itu. Tuh. Kalau menurut Bapak, apakah permasalahan itu bisa diselesaikan secara baik-baik? Kalau tidak, solusinya apa sih? Bisa. Solusinya kalau menurut Bapak ya aturannya harus ada petugas yang lebih tegas, lebih jujur, oknum-oknum yang nakal atau yang selalu menyalahi aturan atau misalkan melanggar aturan itu bisa ditindak secara hukum yang seadil-adilnya. Terus juga yang kedua, kita harus punya kepemimpinan atau pemimpin yang memang tegas sehingga banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan aturan itu bisa ditindak dengan tegasnya. Kalau menurut Bapak, apakah harus ada peraturan yang ditambahkan atau yang dikurangkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya sudah pastilah kalau misalkan masih ada yang penyalahgunaan aturan, berarti kan masih ada salah aturan itu yang masih bisa kita salahgunakan untuk kebaikan kita. Dan pasti setiap aturan itu harus memberikan efek jerah sehingga pada saat kita melakukan kesalahan atau misalkan melanggar aturan itu si pelanggar aturan itu bisa mendapatkan efek jerah, dia tidak melakukan lagi kesalahan yang sama. Oke, kira-kira hukuman atau sanksi apa yang pantas kalau orang-orang yang masih melanggar peraturan tersebut? Ini salah satu contoh aja ya, misalkan kita mendapatkan kasus koruptor. Kalau menurut Bapak aturan yang paling tegas, aturan yang paling baik dimiskinkan supaya dia tidak lagi melakukan korupsi. Itu sih saran dari Bapak. Oke, kalau kayak gitu kayaknya sesi wawancaranya sudah cukup ya Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Baik, Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Akurnia tugas video nya selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf jika ada kesalahan dalam video ini, karena pastinya manusia tidak akan luput dari kesalahan. Hihi, lagi pula, saya sudah melakukannya dengan usaha semaksimal mungkin. Jadi saya harap Bapak Eric dan para penonton suka dengan video ini. Thanks for watching. Selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya.